Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Master Istana Obat, semua orang mengangguk. Sebenarnya mereka diam-diam juga mempercayai hal ini, tetapi mereka tidak punya bukti. Mereka takut dikritik oleh Master Istana karena asal bicara, jadi mereka tidak bersuara. Kemudian, tetua kedua melihat bahwa kepala istana telah mencapai kesimpulan, jadi dia bertanya, "Kalau begitu, haruskah kita?" Dia membuat gerakan menghapus dengan telapak tangannya, sehingga kepala istana Obat tertegun, tetapi tidak berbicara. Ia malah duduk kembali di kursinya, menggosok dahinya. Tebakan hanyalah spekulasi. Lagi pula bagaimana mungkin dia mengatakan ini? Karena Istana Obat mengirim 16 kultivator bintang 6 dan 7, termasuk Lan Yang untuk membunuh beberapa kultivator bintang 5 dan 6. Hanya untuk dibasmi habis-habisan oleh lawan mereka. Bukankah itu memalukan? Jadi ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Klan Iblis Darah tidak lagi seperti dulu. Dengan token Iblis Darah, mereka dapat memimpin sebagian besar klan Iblis. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan Istana Obat begitu saja. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasinya dan membuatnya kehilangan pasukan. Setelah jeda yang lama, ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Tetua Agung. Bagaimana analisis bahan-bahan pil permajaan? Tetua Agung menjawab dengan nada sedih. Setiap bahan telah dianalisis dengan jelas, bahkan proporsi setiap bahan obat telah ditentukan, tetapi tidak bisa menyempurnakannya. Master Istana Obat sama sekali tidak terkejut. Sudah saya duga, ini pasti resep yang dibawa Xiaoyan. Menganalisis bahan-bahannya sangat mudah, kuncinya terletak pada proses persiapan dan urutan berbagai bahan obat. Dan itu yang terpenting. Dia kemudian melihat sekeliling dan berkata, "Jadi, katakan pada saya bagaimana kita harus menghadapi kesulitan ini. Penjualan kita telah anjlok hampir 50% dalam beberapa bulan terakhir." Baiklah, tetua ketiga memutar bola matanya dan menyarankan, "Bagaimana kalau kita potong setengah harga semua pil obat tingkat menengah dan tinggi kita? Meskipun margin keuntungannya akan jauh lebih kecil, itu lebih baik daripada tidak ada yang membeli." Ada benar-benar tidak cocok untuk berbisnis. Master Istana Obat menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Menurunkan harga itu mudah, tetapi menaikkannya nanti akan sulit. Aliansi pedagang sedang menunggu kita untuk menurunkan harganya. Ia kemudian bertanya kepada tetua pertama, "Berapa banyak buah kehidupan yang tersisa?" Tetua ketiga langsung bereaksi. Matanya yang tadinya redup tiba-tiba berbinar kembali. Dan dia berkata gembira, "Iya, saya punya lebih dari 1.000 buah kehidupan di stok. Dengan harga buah kehidupan yang begitu tinggi sekarang, menjual satu langsung akan menghasilkan lebih banyak daripada menjual ramuan kelas 6. Ayo kita jual." Master Istana Obat melirik tetua ketiga dan ketidakpuasan. "Saya tetap bilang begitu. Anda memang tidak cocok untuk berbisnis." Ia kemudian menoleh ke tetua agung. "Berapa banyak buah kehidupan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil permajaan?" "1," jawab tetua agung dengan penuh keyakinan. Master Istana Obat tersenyum dengan senyum yang langka tetapi dengan gigi terkatup. Meskipun tingkat kegagalannya tinggi, paling Master, kita hanya bisa memurnikan 1 dari 2 buah kehidupan. Tapi kita meminta 10 untuk ditukar dengan 1. Zhen Buofan sungguh kejam. Setelah hening sejenak, ia bertanya kepada Tetua Agung. "Tetua Agung, tolong bantu saya memikirkan ini. Bisakah kita menukar semua buah kehidupan ini dengan pil permajaan?" Ini, Tetua Agung segera memahami maksud dan tujuan Master Istana. Semakin ia memikirkannya,
Semakin ia merasa itu berlian, namun juga tidak pantas. Jadi dia berkata, tergantung bagaimana kita memilih. Oh, Master Istana Obat sangat puas. Jawaban tetua agung, dia meminta nasihat tetua agung. Justru karena dia tidak yakin bagaimana memilih. Jadi dia berkata dengan penuh minat. Lanjutkan. Tetua agung segera menjernihkan pikiran dan berkata, dilihat dari kemajuran pil permajaan dan situasi saat ini, pil permajaan akan tetap populer untuk waktu yang lama. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, pasar pil kelas menengah hingga atas pasti akan mengalami kemerosotan yang panjang yang juga sulit untuk dibalikkan. Menurut kepala istana mengangguk pelan, tetua agung melanjutkan. Jadi, jika kita menyesuaikan strategi bisnis kita, beralih dari ekspansi penjualan yang sulit dicapai menjadi mengalihkan perhatian dari aliansi pedagang, memberitahu orang-orang bahwa pil permajaan tidak hanya bersedia untuk aliansi pedagang, tetapi juga untuk istana obat kita. Maka menukar buah kehidupan dengan pil permajaan tidak diragukan lagi, merupakan strategi yang sangat bijaksana. Master Istana Obat mengangguk berulang kali, memberi isyarat kepada Tetua Agung untuk melanjutkan. Tetua Agung berkata, namun karena keterbatasan bahan obat yang digunakan untuk pemurnian, yaitu buah kehidupan, aliansi pedagang tidak dapat memproduksi pil permajaan dalam jumlah besar. Tidak ada perusahaan lain yang memiliki buah kehidupan sebanyak balai alkimia kita. Jika kita menukar lebih dari 1000 buah kehidupan dengan pil permajaan dengan harga 10 untuk 1, kita pasti akan menyediakan bahan obat untuk aliansi pedagang, yang pasti akan memperpanjang kemerosotan pasar pil dan memberi kita tekanan yang lebih besar. Jadi menurut saya itu tergantung bagaimana kita memilih. Bagus sekali, Anda telah menganalisis pro dan kontraknya dengan sangat teliti. Puji Master Istana Obat lalu bertanya, apa saran Anda? Tukar, jawab Tetua Agung dengan tegas. Daripada keuntungan jangka pendek, reputasi kita lebih penting bagi istana obat kita. Setelah kita kembali dari menukar lebih dari 100 pil permajaan, kita tidak akan melelangnya. Sebaliknya, kita akan menetapkan harga sedikit lebih rendah dari harga rata-rata di lelang aliansi pedagang. Kemudian kita akan memilih beberapa pil obat tingkat menengah hingga tinggi yang umum digunakan. Yang penting untuk dodi tingkat tinggi. Siapapun yang menghabiskan sejumlah uang untuk pil obat tingkat menengah hingga tinggi, ini akan mendapat pil permajaan dengan harga yang tercantum. Hebat, puji Master Istana Obat. Itu bahkan lebih bijaksana daripada yang saya kira. Jadi ini sudah beres. Para petinggi Istana Obat akhirnya menghela nafas lega dan Tetua Agung memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan pasti sedang waspada sekarang. Sepertinya dia tidak akan mendapat kesempatan sebaik ini lagi. Setelah merasa jauh lebih baik, Master Istana Obat berbicara dengan tenang, dengan sedikit nada pasrah. Saya akan mengawasi pergerakan Xiaoyan dan kita bicara nanti kalau ada kesempatan. Semuanya, pergi. Memang harus dikatakan bahwa Master Istana Obat benar-benar seorang pria dengan bakat dan strategi yang hebat. Telah memimpin Istana Obat mengalahkan klan obat, mendominasi pasar pil obat, dan menjadi kekuatan kelas dunia di benua Dodi. Respon optimalnya kali ini yang meminimalkan kerugian Istana Obat dari kegilaan pil permajaan yang diatur oleh aliansi pedagang. Kegilaan pil permajaan ini berdampak lebih dari sekedar Istana Obat, tetapi juga menguntungkan lebih dari aliansi pedagang. Kelompok kedua yang paling berdampak setelah Istana Obat adalah klan obat. Bagaimanapun klan Yo, klan yang sumber pendapatan utamanya adalah alkimia, telah lama kehilangan kejayaannya, hanya memegang sebagian kecil dari pasar pil obat. Sehingga pasar sekarang menyusut dengan cepat dan penjualan pil obat mereka menurun dari hari ke hari. Klan Yo juga merupakan penerima manfaat terbesar kedua setelah aliansi pedagang. Nasib mereka selama kegilaan pil permajaan ini mencontohkan pepatah. Kalah di satu tempat, untung di tempat lain.
Setelah kekalahan telak mereka dalam persaingan dengan istana obat, buah kehidupan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun lalu untuk menyempurnakan item tingkat tinggi telah ditinggalkan. Sekarang harga buah kehidupan telah meroket ke tingkat yang luar biasa dan permintaannya tetap tinggi. Selama kegilaan pil permajaan berlanjut, harga buah kehidupan akan tetap tinggi, bahkan naik. Persediaan Klanjo bukan hanya beberapa lusin tetapi lebih dari 500. Di pasar saat ini, lebih dari 500 buah kehidupan dapat digambarkan dalam 3 kata, yaitu kekayaan. Dan Yo Otian tidak asing dengan ketajaman bisnis. Sebagai master klan Yo dan seorang alkemis tingkat 7, bagaimana mungkin dia tidak menyadari nilai pil permajaan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu harga buah kehidupan yang wajar? Dia tahu, terlebih lagi, bahwa pil permajaan pasti memiliki resep rahasia. Nilai unik ini dikombinasikan dengan resep rahasia membuatnya segera menyimpulkan bahwa pil permajaan memiliki nilai yang jauh lebih baik daripada buah kehidupan. Jadi setelah berkonsultasi dengan beberapa para tetua, ia memutuskan untuk menukar semua buah kehidupan dengan lebih dari 50 pil permajaan, menyimpannya sebagai aset darurat bagi klan Yo. Ketika aliansi pedagang pertama kali mengiklankan pil permajaan di seluruh benua, Yo Otian curiga itu mungkin resep rahasia Xiuyan. Jadi ia secara pribadi pergi ke aliansi pedagang untuk menghubungi Zhen Bufan, berharap untuk membongkarnya. Namun Zhen Bufan sangat cerdik, mengetahui bahwa ia adalah guru Xiuyan yang diakui, jadi mengapa ia membutuhkannya untuk menyelidiki. Setelah bertemu dengannya, ia langsung memberi selamat kepadanya karena memiliki murid yang layak. Tetapi ia juga tanpa sengaja menekankan perjanjian antara kamar dagang dan Xiuyan yang menyatakan bahwa Xiuyan akan menyempurnakan pil permajaan khusus untuk kamar dagang. Ia juga dengan murah hati menawarkannya penawaran khusus. 9 buah kehidupan untuk 1 pil permajaan yang sangat menenangkannya. Sekembalinya ke klan obat, ia membual kepada para tetua tentang reputasinya dan itu berhasil. Tetapi ia tidak pernah menyebutkan bahwa resep pil permajaan berasal dari Xiuyan. Hari itu adalah hari yang indah baginya. Dengan angin sepoi-sepoi dan awan yang damai, Yo Otian sedang menikmati teh dan mengobrol dengan beberapa tetua. Di tengah tawa riang, kerutan di wajahnya. Dengan sebuah pikiran silsilah klan Yo yang berkilauan dalam warna kuning samar, terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Silsilah itu melayang di udara terbuka ke halaman 1048. Sebuah nama yang perlahan-lahan semakin terang di halaman itu terbaca, Yo Chen. Sekarang murid saya telah tiba. Yo Otian tertawa riang. Saya penasaran dan gembira dengan Yo Chen ini yang telah melatih murid seperti Xiuyan. Jadi saya akan pergi menjemputnya sendiri. Di atas kota air mata, Yo Otian memancarkan kekuatan jiwa, menyelimuti kota, dengan cepat menggunakan garis keturunannya untuk merasakannya. Kemudian dia mengunci sosok Yo Lo yang berpakaian putih. Namun berdiri di samping Yo Lo adalah seorang lain. Jelas anggota kelompok mereka. Orang ini adalah seorang wanita mengenakan pakaian ungu. Rambut hitamnya yang panjang dan tergerai jatuh hingga pinggang. Hidungnya mancung, bibirnya kemerahan, dan ekspresinya, meskipun tegas, menyimpan secercah kelebutan. Matanya yang sipit, panjang, dan indah menyimpan daya pikat liar yang tak terlukiskan. Kecantikan yang begitu berbeda dari dunia lain. Sosoknya bahkan lebih memikat bagi para pria. Pinggulnya montok dan bulat, kakinya jenjang dan lurus. Dan dada yang besar dan ramping tampak menyembul dari balik pakaiannya. Keduanya menggairahkan dan indah. Ia menyerupai buah persik matang dan punya popi yang sedang mekar. Kecantikan yang begitu anggun dan menggoda. Yo Otian belum pernah melihat wanita secantik itu. Perpaduan antara kesejukan, daya pikat, dan pesona. Zhenny adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, tetapi kecantikan wanita ini sama sekali tidak kalah dengan kecantikannya. Meskipun kecantikan mereka sangat berbeda. Kecantikan Zhenny suci, mulia, dan hangat. Sedangkan kecantikan wanita ini menggairahkan, dingin, bahkan memikat.
Apa hubungan antara wanita ini dan Yo Chen? Sepertinya dia datang ke sini bersama Yo Chen. Jika dia datang bersama Yo Chen, maka dia pasti datang dari benua Doki. Ya Tuhan, mungkinkah dia istri Xiaoyan? Istri cucu murid saya? Anak ini sungguh beruntung. Yo Otian sangat gembira dan bergegas menghampiri mereka berdua. Dan dugaan Yo Otian benar. Orang yang datang ke benua Dodi bersama Yo Lo tidak lain adalah Cailin, Ratu Medusa. Sekarang, Yolo sedang melihat sekeliling dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit kebingungan. Apakah ini benua Dodi? Cailin juga melihat sekeliling. Seharusnya begitu, saya hanya tidak tahu seberapa besarnya. Apakah mudah menemukannya? Jangan khawatir. Dengan kepintaran dan bakatnya seharusnya dia tidak terlalu buruk. Saya yakin kita bisa menemukannya. Yolo tersenyum dan setelah menenangkan diri dia berkata, "Ayo kita cari tahu situasi di sini dan bertanya." "Iya." Cailin mengangguk. Tepat saat keduanya hendak bergerak, sesosok turun dari langit, mendarat di depan mereka. "Siapa itu?" Mereka segera mundur beberapa langkah menatap Yo Otian yang tiba-tiba muncul, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Yo Otian melirik Cailin dengan santai, sambil tersenyum ia bertanya kepada Yolo. "Apakah Anda Yo Chen? Apakah Anda kenal saya?" Melihat senyum ramai Yo Otian, Yolo dan Cailin menghela nafas lega. Namun keduanya tidak mengerti mengapa seseorang yang tampaknya mengenal Yolo muncul di hadapan mereka tepat saat mereka tiba. Mungkinkah mereka diutus oleh Xiaoyan? Namun mereka langsung menepis teori ini. Jika Xiaoyan yang mengirim seseorang, mengapa Xiaoyan tidak datang sendiri? Dan bagaimana Xiaoyan tahu mereka akan datang? "Saya tidak kenal Anda, tapi saya tahu Anda Yo Chen." Yo Otian mengeluarkan silsilah klan Yo, membuka halaman yang tertuliskan nama Yolo dan menunjuk nama Yo Chen. "Lihat, nama Anda menyala, yang menandakan Anda telah tiba di benua Dodi," katanya. Yolo melihat namanya sendiri sedikit curiga, jadi dia bertanya, "Ada begitu banyak orang di sini, bagaimana Anda tahu saya Yo Chen?" Yo Otian tersenyum dan menjawab, "Karena Anda anggota cabang klan Yo di benua Doki, dan saya tetua klan, jadi bisa merasakan garis keturunan Anda." Kemudian dia menyarankan, "Coba rasakan aura saya, apakah Anda merasakan hubungan darah?" Yolo setengah yakin. Setelah melirik Cailin, ia berkata kepada Yo Otian, "Maafkan saya." Lalu menutup mata dan melepaskan kekuatan jiwanya. Samar-samar ia merasakan aura garis keturunan yang sama terpancar dari Yo Otian. Ia membuka mata dan mengangguk kepada Yo Otian. Melihat Yo Otian tidak lagi ragu, Yo Otian tersenyum dan berkata, "Anda baru saja tiba dan level Anda masih rendah. Jadi auranya tidak akan terlalu terasa. Seiring naik level Anda, aura ini akan semakin terasa." "Oh." Yolo mengangguk dengan sopan dan berkata, "Yo Chen, saya bersyukur tetua klan datang menjemput Anda secara pribadi." "Sama-sama." Yo Chen segera menyela Yolo dan bercanda, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda begitu sopan, tetapi murid yang Anda ajar sama sekali tidak seperti Anda." "Murid saya?" Yolo tertegun sejenak. Yo Chen bertanya sambil tersenyum, "Bukankah Xiaoyan murid Anda?" "Ketua klan kena Xiaoyan." Yolo terkejut. Mata indah Cailin berbinar dan ia bertanya kepada Yo Otian dengan cemas, "Senior, apakah Anda kenal suami saya?" Yo Otian kemudian menatap Cailin dan tersenyum. "Saya tahu Anda pasti istri Xiaoyan." "Iya, saya kenal suami Anda. Awalnya saya datang untuk menjemput Yo Chen, tetapi saya tidak menyangka akan menjemput istri Xiaoyan juga. Anak itu pasti akan melompat kegirangan. Kalian berdua sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda harus mentraktir saya minuman pernikahan." Wajah cantik Cailin memerah. Mendengar kabar Xiaoyan, hatinya langsung tenang. Menekan kecemasannya, kemudian dia bertanya kepada Yo Otian dengan ragu, "Senior,
apakah Anda kenal dengan suami saya? Yolo agak bingung. Dari nada bicara tetua klan sepertinya ia cukup akrab dengan Xiaoyan. Pantas saja ia datang menjemputnya secara pribadi. Mungkin semua ini berkat kebaikan Xiaoyan. Ia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, anak ini baru beberapa dekade berada di benua Dodi ini. Dan ia sudah menjalin hubungan dekat dengan ketua klan bergengsi seperti itu. Sepertinya baik-baik saja. Bahkan gurunya pun merasakan manfaatnya. Senyum Yoatian melebar. Dia menatap Cailin yang ditunggu-tunggu dan berkata, "Suami Anda memanggil saya Grandmaster. Apa menurut Anda kita akrab?" "Hah? Anda Grandmaster suami saya? Kalau begitu tetua klan, bukankah Anda master saya?" Cailin dan Yolo tercengang. Melihat reaksi mereka, Yoatian dipenuhi rasa bangga. Mengenang saat ia menerima Xian sebagai muridnya, ia merutkan kening dan berkata kepada Yolo dengan nada cemberut. "Menurut Anda, apakah ada anggota klan yang diterima langsung oleh ketua klan saat tiba di benua Dodi? Kalau bukan karena Xian yang mengaku sudah punya guru di benua asal dan menolak saya sebagai gurunya, bagaimana mungkin saya pernah mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai murid saya?" Jadi ternyata Xian yang membawanya ke sini sebagai gurunya. Yo Chen tak kuasa menahan senyum getir. Di sisi lain, Cailin sangat gembira. Alisnya berbinar-binar gembira. Ia tak hanya menerima kabar tentang Xiaoyan, tetapi juga bertemu dengan kakek buyutnya. Ia merasa sangat tenang. Saat dia hendak memberi hormat kepada Yo Aotian, tetapi senyum masam Yolo membuat Yo Aotian kesal. "Apa? Anda tidak mau menerima saya sebagai murid Anda?" Sebelum Yolo sempat berkata apa-apa, Yo Aotian sudah berbicara cepat. "Sebagai ketua klan Yo, Kaisar Do bintang 7 dan alkemis tingkat 7, saya penasaran berapa banyak orang yang ingin menjadi murid saya. Namun Anda tidak mau menerimanya. Mengapa Anda tidak mau? Apakah saya tidak pantas menjadi guru Anda?" "Bukan itu maksud saya." Yolo melambaikan tangannya dengan cepat. "Saya baru saja memikirkan sifat keras kepala Xiaoyan dan saya hanya bisa tersenyum getir." "Jadi begitu, saya salah paham." Ekspresi Yo Aotian melunak dan ia mengangguk pelan, layaknya ketua klan dan guru. Yolo menghela nafas lega, menggaruk kepalanya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganti topik pembicaraan. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya kepada Yo Aotian. "Ngomong-ngomong, ketua klan. Oh tidak, Tuan, saya punya pertanyaan. Saya ingin tahu apakah pantas untuk bertanya." Yo Aotian langsung mengiyakan. "Pertanyaan apapun antara tuan dan murid, tidak pantas atau tidak, silakan bertanya saja." "Maksudnya, di benua Dodi ini bagaimana pembagian tingkat Dodi dan alkemis?" Yolo bertanya dengan serius, bahkan Cailin menatap Yo Aotian dengan rasa ingin tahu. Wajah Yo Aotian tiba-tiba menjadi gelap. "Anak baik, Anda bertanya secara tidak langsung berapa tingkat kekuatan di benua Dodi." Tapi Yo Aotian tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia orang yang lugas, meskipun ada sedikit sifat kekanak-kanakan yang lucu dalam dirinya. Kalau tidak, ia dan Xiaoyan tidak akan sedekat ini. Seperti teman dekat tanpa memandang usia. Lagi pula, ia yakin ia masih bisa membicarakan kekuatannya. Jadi Yo Aotian berusaha sebisa mungkin untuk rendah hati, tetapi memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. "Pangkat Dodi didasarkan pada bintang, dari 1 hingga 9. Pendatang baru seperti Anda adalah bintang 1, tapi hampir tidak ada 9 bintang. Alkemis didasarkan pada pangkat. Dari pangkat kaisar juga disebut pangkat kaisar 1 hingga pangkat kaisar 9. Namun tak satu pun pendatang baru yang berpangkat kaisar. Untuk mencapai tingkat kekaisaran, seseorang harus memurnikan ramuan kaisar tingkat 1. Sedangkan untuk kaisar tingkat 9 tertinggi, bahkan tidak ada di benua Dodi saat ini. Yang tertinggi adalah kaisar tingkat 8, tetapi itu hanya segelintir." "Kakek buyut Xiaoyan sangat tangguh?" Cailin bertanya dengan cemas dan khawatir. "Kakek buyut, bagaimana dengan Xiaoyan?" Ekspresi bangga Yo Aotian terpancar saat menyebut Xiaoyan.
Bahkan lebih dari saat ia berbicara tentang kekuatannya sendiri. Ia benar-benar lupa bahwa dua orang di hadapannya jauh lebih dekat dengan Xiaoyan daripada dirinya. Anak itu telah membuat kemajuan secepat yang pernah saya lihat. Dia bisa digambarkan seperti dewa. Dia baru berada di benua Dodi sebentar dan dia sudah menjadi Dodi bintang 6 dan alkemis kelas 6. Benarkah? Jailin hampir melompat kegirangan, sementara Yolo terngangak takjub. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari istilah Dodi bintang 6 dan alkemis kelas 6, mereka dapat merasakan dari kata-kata Yo Tian dan kesombongannya, bahwa mencapai level itu pasti sangat sulit. Namun Yo Tian tampak sangat senang dan reaksi dan penampilan mereka. Seolah-olah dia pernah melihat rasa ingin tahu dan kegembiraan seperti ini dari para pendatang baru sebelumnya. Jadi dia tersenyum dan menunggu Yolo dan Cailin tenang sebelum berkata kepada Cailin. Istri murid, saya akan membawa Anda ke Xiao Mansion dulu. Lalu saya akan membawa Yo Chen kembali ke klan Yo. Apakah Anda setuju? Xiao Mansion? Cailin dan Yanlo sama-sama tercengang. Intuisi seorang wanita membuat wajah Cailin tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia bertanya. Kediaman Xiaoyan? Xiao Mansion? Tentu saja kediaman Xiaoyan. Seperti Xiaoyan, Yo Tian yang sangat tidak peka terhadap pendapat wanita, tidak memahami pertanyaan Cailin dan melanjutkan. Beberapa waktu lalu dia memindahkan klan Xiao dari Disho yang terpencil ke Xiao Mansion. Tapi saya dengar beberapa waktu lalu klan Xiao pindah kembali ke Disho di wilayah baru. Dan wilayah baru itu tempat yang sangat bagus. Melihat Cailin yang kebingungan, Yo Tian mengira ia tidak sabar dan berkata sambil tersenyum. Lihat terus saya mengoceh. Ayo pergi. Saya juga belum pernah ke Xiao Mansion, tapi saya dengar tempat itu besar dan terkenal di kota Jushi. Anda bisa mencari tahu tentangnya dengan bertanya. Cailin tidak bergerak. Ia memaksakan senyum dan bertanya kepada Yo Tian. Tuan, apakah maksud Anda ada juga klan Xiao di benua Dodi? Dan setelah Xiaoyan tiba di sana, ia tidak tinggal bersama klan Xiao, melainkan membangun Xiao Mansion-nya sendiri di kota Jushi. Benarkah? Yo Tian meskipun tidak peka terhadap pendapat perempuan, memahami maksud perkataan Cailin. Namun bagaimana ia harus memberitahu Cailin? Haruskah ia memberitahu bahwa Xiaoyan telah menikahi wanita lain di benua Dodi? Dan betapa terkejutnya dan sakitnya hal itu bagi Cailin, seorang pendatang baru di benua Dodi. Yo Tian memutuskan untuk mempersiapkan Xiaoyan. Itu terjadi sebelum saya bertemu Xiaoyan. Saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya hanya tahu bahwa Xiaoyan didorong oleh keinginan untuk menghidupkan kembali klan Xiao dan lolos dari kejaran musuh-musuhnya, berkelana sendirian di kota Jushi. Dia akhirnya berhasil memurnikan ramuan terbaik yang tak tertandingi, bermitra dengan aliansi pedagang, menjadi kaya dan membangun kekuatannya sendiri. Anak ini perjalanannya sungguh luar biasa. Anda tidak tahu, klan Xiao dulunya adalah klan yang sangat lemah di benua Dodi. Semua berkat Xiaoyan mereka mencapai status mereka saat ini. Lagi pula mereka adalah suami istri. Cailin tidak mendengar apapun lagi. Ungkapan lolos dari kejaran musuh-musuhnya terngiang di benaknya. Ekspresi tegas segera berubah menjadi kekhawatiran. Baru ketika suara Yo Tian mereda dan ia melihatnya menatapkan dan khawatir, ia segera bertanya. Apakah musuh-musuhnya kuat? Apakah dia dalam bahaya? Yo Tian saat itu sangat menyukai karakter Cailin dan menenangkannya. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Xiaoyan bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Ia tak berani mengklaim bahwa musuh Xiaoyan adalah istana obat raksasa dari benua Dodi, kekuatan tingkat atas yang tak terbantahkan. Klan iblis jiwa dan organisasi pembunuh profesional aliansi bayangan. Melihat ekspresi Cailin yang tenang, ia segera berkata, Ayo pergi, kita bisa membicarakan ini di Xiao Mansion. Cailin mengangguk. Namun tepat saat mereka bertiga hendak pergi, teriakan tunggu menggema dari kejauhan. Sambil mendongak mereka melihat dua sosok menembus angin
mendekat dengan kecepatan tinggi, mendarat di depan mereka dalam hitungan detik. Mereka sangat mirip, jelas seperti saudara. Tubuh mereka sama-sama kekar, kulit mereka yang terbuka tertutup sisik cian, dan mereka memancarkan aura yang ganas. Dua dodi bintang 7. Ekspresi Yoatian tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun Yolo dan Cailin tidak bisa menilai kekuatan sejati seseorang, aura dan ekspresi Yoatian menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Kedua dodi bintang 7 itu menatap Yoatian dalam-dalam, lalu menoleh ke Cailin dengan bertanya dengan hormat. Permisi, apakah ini Nona Cailin, istri Xiaoyan? Apakah Anda kenal suami saya? Cailin tercengang. Bahkan Yoatian tidak tahu namanya. Jadi bagaimana mungkin kedua orang ini memanggilnya begitu mereka tiba? Mungkinkah mereka dikirim oleh Xiaoyan? Tapi sekarang ia tahu bahwa merasakan seseorang datang ke benua Dodi untuk menjemput mereka bergantung pada hubungan darah. Meskipun ia dan Xiaoyan sudah menikah, mereka tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana mungkin Xiaoyan tahu ia akan datang? Dan jika mereka bukan dikirim oleh Xiaoyan, bagaimana mungkin mereka tahu namanya? Yoatian dan Yolo sama bingungnya dengan Cailin. Kedua bersaudara ini satuan tugas yang ditugaskan klan binatang iblis untuk menunggu Cailin di kota air mata, bernama Hundun Siang Don dan Hundun Siang Si. Mereka telah menunggu di sana selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Cailin, mengandalkan koneksi garis keturunan klan Hundun dengan ular piton penelan langit untuk merasakan kehadirannya. Dan merasakannya sedikit terlambat. Mereka akhirnya tiba tepat saat Cailin hendak dibawa pergi, jadi mereka menghela nafas lega. Melihat kebingungan Cailin, Hundun Siang Dong membungkuk sedikit dan berkata, "Kami telah menunggu Anda selama bertahun-tahun atas perintah klan kami." "Keluarga? Klan apa? Dan selama bertahun-tahun?" Kebingungan Cailin semakin menjadi. "Oh iya." Hundun Siang Dong hendak menjelaskan, tetapi terhenti. Ia menatap Yoatian dengan waspada dan bertanya, "Permisi, siapa ini?" Yoatian berkata dengan bangga, "Saya Yoatian, kepala keluarga Yo." "Jadi Anda kepala klan Yo? Saya sudah lama mendengar tentang Anda." Kedua bersaudara itu mengepakkan tangan dan berkata, "Meskipun klan binatang iblis hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar, klan Yo pernah berjaya di benua Dodi, sehingga kesopanan mereka terhadap Yoatian tidak sepenuhnya sopan." Kemudian Hundun Siang Dong menunjuk ke arah timur, ke arah Yolo, lalu ke Cailin dan bertanya kepada Yoatian, "Mengapa Anda di sini, kepala klan Yo?" Meskipun klan Yo telah menurun, mereka masih kuat. Sebagai kepala keluarga Yo, bagaimana mungkin ia bertanya dengan santai setelah beberapa patah kata sopan kepada dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya? Tapi Yoatian tidak menjawab, tetapi bertanya, "Kalian berdua baru saja mengatakan bahwa kalian diperintahkan oleh klan. Klan yang mana?" "Ini." Bagaimanapun klan binatang iblis selalu tertutup dan tidak ingin dunia luar tahu terlalu banyak tentang mereka. Tetapi penting untuk menjemput seseorang sekarang. Cailin sepertinya baru saja akan pergi bersama pemimpin klan obat. Jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, pemimpin klan obat mungkin akan mengganggu kepergian Cailin. Meskipun dia tidak takut, itu tetap akan menimbulkan masalah. Hundun Siang Dong dan Hundun Siang Si bertukar pandang ragu. Hundun Siang Dong berbisik kepada Yoatian, "Klan binatang iblis." Wajah Yoatian tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa duo Dodi bintang 7 di hadapannya berasal dari klan binatang iblis yang sulit dipahami. Kemudian dia berseru, "Klan kekosongan atau klan ponik api." Kali ini giliran Hundun Siang Dong dan Hundun Siang Si yang terkejut. Banyak orang tahu tentang klan kekosongan di dalam klan binatang iblis, tetapi banyak sedikit yang tahu bahwa ada juga klan ponik api di dalam klan binatang iblis. Sepertinya pemimpin klan obat ini telah melihat banyak hal. Jadi Hundun Siang Dong menjawab, "Klan kekosongan." Dan kemudian Yoatian tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih mencengangkan. Gelombang kecemasan tiba-tiba melonjak di benaknya. Klan binatang iblis datang untuk menjemput Cailin.
siapa identitas Cailin. Meskipun mereka mengatasnamakan Xiaoyan tanpa hubungan darah dengan Cailin, bagaimana mungkin mereka tahu siapa yang seharusnya mereka bawa? Dengan begitu banyak orang di kota sebesar kota air mata, bagaimana mungkin mereka tahu siapa Cailin? Dengan pemikiran ini, Yuotian berkata kepada Cailin, Cailin, rasakan aura mereka dan lihat apakah ada hubungan darah. Cailin sudah bingung dengan kemunculan Xiang Dong dan Xiang Xi dan Yuotian. Klan binatang iblis yang mana? Klan kekosongan yang mana? Klan ponik api yang mana? Dan hubungan darah. Mungkinkah dia bagian dari klan kekosongan itu? Memikirkan hal ini, Cailin mencoba melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan aura Xiang Dong. Tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak merasakan apapun selain aura kuat yang tidak dapat dia gambarkan. Tanpa keakraban hubungan darah. Setelah beberapa saat dia gemetar. Yuotian menundukkan kepalanya karena bingung. Jika mereka tidak memiliki garis keturunan yang sama, bagaimana mereka berdua bisa merasakan Cailin? Ia pun curiga. Menunjuk Yolo dan berkata kepada Hundun Xiangdong dan Hundun Xiangxi. Sedangkan saya di sini untuk menjemput seseorang dari klan Yo saya. Kemudian sambil menunjuk Cailin dan menambahkan. Dia datang bersamanya dari benua yang sama. Dan kebetulan adalah istri dari cicit saya. Jadi saya tidak peduli perintah siapa yang Anda ikuti. Saya harus mengirimkannya kepada cicit saya. Jelas Xiang Dong dan Xiang Xi mengerti bahwa pemimpin klan Zhou tidak mempercayai mereka. Tetapi mereka tidak peduli. Kemudian Xiang Dong tersenyum dan bertanya kepada Yuotian. Maaf pemimpin klan Zhou. Anda bilang dia istri cicit Anda dan dia istri Xiaoyan. Jadi apakah cucu murid Anda Xiaoyan? Yuotian hampir berkata, omong kosong. Tetapi karena identitas yang diklaim Xiang Dong dan Xiang Xi, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia mengangguk perlahan. Memang, bagus sekali. Xiang Dong dan Xiang Xi berkilat gembira. Sebelum mereka tiba di kota air mata, pemimpin klan mereka telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa Cailin tidak boleh diperlakukan dengan buruk saat dibawa ke Xiu Mansion. Siapapun yang berani menculik atau bahkan mengganggunya di jalan akan dibunuh tanpa ampun. Jika mereka bertemu lawan yang tangguh, mereka harus melindungi Cailin dengan segala cara dan segera melaporkan ke klan. Bagaimana mungkin mereka berani membiarkan Cailin dikirim ke Xiu Mansion oleh pemimpin klan Yo? Bahkan jika pemimpin klan Yo mengaku sebagai kakek buyut Xiaoyan, mereka tidak akan berani. Bagaimana jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan? Mereka tidak mampu mengambil resiko sekecil apapun. Jadi Xiang Dong berkata, sejujurnya kami telah diperintahkan untuk menjemput istri Xiaoyan dan mengantarkannya ke Xiu Mansion. Bagaimana kalau ketua klan Yo ikut dengan kami? Meskipun itu saran yang masuk akal dan Yuotian hendak menyetujuinya, tetapi kemudian ia memikirkan kekuatan Xiang Dong dan Xiang Xi. Dan hatinya menegang. Meskipun keduanya mengaku dari klan binatang iblis, seseorang harus tetap berhati-hati. Bagaimana seseorang bisa menentukan kebenaran dari satu pernyataan? Terlebih lagi, Cailin masih menyimpan keraguan yang signifikan tentang kurangnya hubungan darah mereka. Metode dan kemampuan aliansi bayangan dalam mengumpulkan intelijen sudah diketahui. Bagaimana jika keduanya dikirim oleh musuh Xiaoyan? Siapa yang bisa menjamin mereka tidak menggunakan reputasi klan binatang iblis untuk mengintimidasi Xiaoyan? Mereka saat ini berada di kota air mata, dan karena peraturan, mereka tidak berani mengambil tindakan. Namun jika keberadaan berubah setelah mereka pergi, mengingat kekuatan mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun Yuotian tidak berani berpikir lebih jauh, terjebak dalam dilema untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Di tengah keraguannya, sebuah ide tiba-tiba muncul. Ia mengirim pesan kepada Cailin. Nak, saya tidak bisa menjamin identitas mereka, tetapi mereka tampaknya bertekad untuk membawa Anda. Meskipun saya bukan tandingan mereka, jadi saya tidak bisa melindungi kalian dari mereka berdua. Jelaskan kepada mereka bahwa Anda tidak akan pergi sampai suami Anda datang menjemput Anda sendiri. Kalau tidak, Anda akan tetap tinggal di sini. Cailin segera memahami niat Yuotian dan dengan tegas menyatakan, terima kasih atas kebaikan kalian semua, tetapi saya ingin tinggal di sini dan menunggu Xiaoyan.
meskipun kata-katanya singkat namun bermakna. Cailin yang terkenal karena keanggunannya yang dingin dan sikap acuh tak acuhnya di Benodogi, tetap tenang bahkan dalam menghadapi krisis yang berpotensi menghancurkan di benua Dodi yang kuat dan asing. Dominasi Ratu Mendoza yang tampaknya alami mengejutkan Siang Dong dan Siang Si. Tapi Yolo mengangguk setuju. Kemudian Yo Otian berkata, "Ide yang bagus. Saya akan segera mengirim pesan ke Xiuyan." Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan utusannya untuk mengirim pesan kepada Xiuyan. Utusan itu yang terbuat dari biji biru yang sangat langka dan dilengkapi dengan inti sihir bintang 7 yang mewakili 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, serta diresapi dengan doki bintang 8. Adakah alat untuk mengirimkan informasi jarak jauh? Alat itu sangat mahal dan hanya yang terkuat yang mampu membelinya. Siang Dong dan Siang Si menatap sikap tegas Cailin untuk waktu yang lama. Dengan enggan Siang Dong menggunakan sihir rahasia klan binatang iblis untuk mengirim pesan kepada Hundun Pume. Kemudian Siang Dong segera menerima balasan dari Hundun Pume. "Tunggu di tempat Anda dan saya akan segera ke sana." Yo Otian menunggu dan menunggu, tetapi tidak menerima balasan dari Xiuyan. Tidak hanya Yo Otian yang cemas, tetapi Siang Dong dan Siang Si juga mulai cemas, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah klaim pemimpin klan Yo bahwa Xiuyan adalah murid buyutnya adalah bohong belaka? Mungkinkah anak ini sedang menyendiri? Yo Otian merasakan kecurigaan di mata Siang Dong dan Siang Si, dan kelopak matanya berkedut karena marah. Tanpa pilihan lain selain mengirim pesan lain kepada Jenny, ia bertanya-tanya. Mungkinkah Jenny juga sedang menyendiri? Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.